管你使的什么邪术。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana perasaan kalian yang nonton pertandingan Indonesia semalam? Sakit hati bet ya lihat timnas kita selalu dicurangi? Tapi tenang aja guys, karena Mimin hadir kembali untuk menghibur kalian dan meneruskan alur cerita dari Popang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 162. Yang mana pada Perfect World episode 162 ini menceritakan Xiahou yang harus menghadapi orang yang kekuatannya setara dengan dirinya saat Xiahou mencoba membentuk tubuh sejatinya. Bahkan di sini Xiahou akan menembus ranah menengah Divine Flame yang tentunya akan membuat Xiahou semakin menakutkan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Xiahou pun masih mencoba membentuk tubuh sejatinya di dalam 3000 jalan batu hijau. Bahkan di sini Xiahou pun harus merasakan sakitnya penempaan tersebut. Namun Xiahou sudah berhasil menyalakan 900 api meskipun energi darahnya terasa mengering. Bahkan Xiahou juga sudah meminum semua obat suci yang dia punya. Dan kini Xiahou hanya bisa menggunakan obat terakhir. Dengan cepat Xiahou mengambil tungku emasnya yang berisi rotan ilahi kekosongan langit kemarin. Saat Xiahou akan memakainya, terlihat akar rotan itu tertarik kembali dengan suara wanita yang bertanya apakah Xiahou akan memakannya. Dan Xiahou pun berkata bahwa dirinya hanya ingin mengambil beberapa daun rotannya saja untuk menyembuhkan luka dan tak akan membiarkan akar rotan ini mati. Dengan cepat pun, Xiahou pun langsung memakan sehelai daun rotan ilahi kekosongan langit tersebut. Yang mana setelah itu terlihat bahwa luka Xiahou ini benar-benar bisa pulih secepat kilat. Tiba-tiba tungku emas Xiahou terbalik dan muncullah wanita di episode 159 yang menunggangi kura-kura itu. Yang mana itu adalah bentuk tiruan dari rotan ilahi kekosongan langit. Di sini gadis itu mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai tempat tinggal karena formasinya telah rusak. Dan dia mau mengikuti Xiahou jika Xiahou mau mendapati janji untuk tidak menyakiti gadis tersebut. Terlihat di sini Xiahou pun menyetujuinya. Di sini gadis itu tahu bahwa Xiahou ingin hidup abadi melihat Xiahou yang membakar dirinya dengan api ilahi. Dan Xiahou pun bertanya apakah gadis itu pernah melihat orang lain menggunakan cara ini dan mencapai keabadian. Gadis itu pun berkata bahwa di era ini tak ada satu orang pun yang bisa mencapai keabadian. Dan di sini gadis itu memperlihatkan seseorang yang bernama Ye Qianyu. Yang mana Ye Qianyu ini pernah mencapai puncak kultivasi fana yaitu Ranah Supreme Being sehingga selama dari petaka langit dan mencapai keabadian. Namun sayang terjadi sesuatu yang tak terduga karena Ye Qianyu ini gagal mengatasi petaka itu. Sementara orang lain bernama Mu Wudao yang adalah salah satu anggota keluarga kerajaan kuno yang paling berkuasa saat itu selamat dari badai petir. Namun Mu Wudao ini tidak tahan dengan perbuahannya. Di sini Xiahou pun teringat perkataan Dewa Willow bahwa Dewa Willow juga mengalami ketakutan besar seperti itu saat mengambil jalan keabadian itu juga. Dan di sini Xiahou pun bertanya semenakutkan apa perubahan itu. Gadis itu pun mengaku jika dirinya tak mengetahui secara pasti. Dan gadis ini memberitahu Xiahou jika Xiahou tetap akan mengalami petaka besar seperti itu saat Xiahou mencari cara lain untuk berkultivasi untuk melampaui orang-orang kuat dari zaman kuno. Namun ujian di setiap tingkatnya akan selalu berbeda-beda. Di sini Xiahou pun bersumpah untuk membuat jalannya sendiri dan tak akan melihat ke belakang. Di sini Xiahou pun sangat berterima kasih karena sudah diperingatkan. Yang mana Xiahou tak akan mengalami perubahan mendadak saat mengambil jalan keabadian karena sudah diberitahu gadis ini sebelumnya. Dan kemudian gadis ini masuk kembali ke dalam tungku emas milik Xiahou ini. Sementara di luar, terlihat semua orang masih memperhatikan Xiahou di dalam reruntuhan immortal kuno ini. Dan mereka bertanya-tanya jalan apa yang sedang diambil Xiahou ini. Karena bahkan kelopak dari kuncup bunga jalan immortal menutupi sosok Xiahou ini dari orang yang berada di luar. Dan karena hal itu, membuat tetua klan lain takut jika ada orang lain yang sedang mencoba cara lain untuk menjadi dewa. Namun menurut tetua klan naga iblis, bahwa semua itu hanya akan menemui jalan buntu dan tak akan ada orang yang bisa melewati jalan itu. Sementara dari langit di belakang Xiahou, terlihat portal terbuka dan muncullah sebuah serangan. Dan terlihat mata besar dari alam Nether yang langsung menyerang Xiahou ini. Namun dengan kekuatan Xiahou yang sekarang ini, Xiahou dengan sangat mudah memblokir serangan tersebut. Bahkan di sini Xiahou menggunakan misteri teknik Kaisar Guntur yang bernama Lentera Petaka Sembilan Langit untuk melenyapkan mata besar tersebut.
Tak lama kemudian muncullah sebuah lentera yang muncul di hadapan Xiao ini, yang mana karena hal itu membuat Xiao bertanya-tanya apakah pemilik lentera itu sudah datang. Di sini pun Xiao langsung bertanya siapa orang di depannya itu saat ada orang lain yang datang ke tempat itu. Namun tanpa menjawab, di sini orang itu malah mengeluarkan harta senjata kuno. Yang mana hal itu membuat Xiao bertanya-tanya jika mungkinkah orang ini datang dari dunia lain. Namun tak peduli dari mana orang itu berasal, Xiao tak akan membiarkan orang lain menghentikan jalan kultivasinya. Dan di sini pun langsung terjadi pertempuran besar antara Xiao dan orang itu. Terlihat serangan teknik dari orang itu begitu kuat yang membuat Xiao sedikit kewalahan dibuatnya. Xiao pun terus menghindari serangan orang itu dan terus melakukan pertarungan jarak dekat. Xiao pun mencoba memukul langsung orang itu, yang mana di sini tangan Xiao sampai berdarah. Karena orang ini cukup tangguh untuk Xiao hadapi. Dan Xiao berpikir, apakah orang ini adalah sosok dengan ranah yang berbeda karena Xiao menyadari kekuatan orang itu sama seperti dirinya. Dan perubahan aneh ini hanya mengirimkan makhluk yang setara dengan Xiao ini. Namun di sini Xiao menyadari bahwa ternyata itu adalah mayat setelah Xiao melihat orang itu mengeluarkan darah hitam. Dengan cepat Xiao pun mencoba menusuk orang itu menggunakan tombaknya. Namun orang itu bisa menghilang dan tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Kemudian Xiao pun kembali mengeluarkan teknik Kaisar Guntur melihat orang itu juga mengeluarkan tekniknya. Namun di sini Xiao terkejut karena tak hanya memblokirnya, namun orang ini juga bisa melenyapkan guntur dan kilat dari teknik guntur ini. Tak berhenti di situ saja, karena di sini Xiao langsung menggunakan teknik kunpengnya yang sudah diselimuti petir untuk mengalahkan orang ini. Namun Xiao dikejutkan lagi karena orang ini masih bisa bangkit kembali. Xiao pun tetap akan menghabisi orang ini sekarang, tak peduli metode apa yang orang ini gunakan. Namun orang ini juga menggunakan naga petir berwarna hitam untuk menghadapi naga petir emas milik Xiao ini. Dan itu membuat Xiao terkejut karena orang ini juga bisa menggunakan teknik harta Kaisar Guntur tersebut. Dengan cepat pun Xiao menambah kekuatan serangannya hingga tombaknya menembus orang ini. Namun Xiao dikejutkan karena orang ini masih bisa berdiri, bahkan luka di tubuhnya seketika menghilang. Melihat luka seserius itu, Xiao sendiri pun berpikir jika seharusnya serangan itu bahkan akan membuat jiwa seseorang langsung hancur. Namun di sini Xiao bingung karena orang ini juga bisa memakai berbagai teknik harta rahasia. Bahkan orang ini juga mengeluarkan sayap kunpeng saat Xiao mengeluarkan sayap kunpengnya. Melihat orang itu juga bisa mengeluarkan sayap kunpeng itu, Xiao pun sadar jika sepertinya orang ini bisa mengetahui semua teknik yang Xiao gunakan. Maka dari itu di sini Xiao menantang siapa yang lebih mahir dalam menggunakan teknik tersebut. Dan benar saja, orang itu selalu meniru semua teknik yang Xiao keluarkan. Tak hanya sampai di situ saja, karena di sini Xiao langsung mengeluarkan sayap kunpeng dan sayap guntur secara bersamaan. Dan kemudian Xiao juga menggunakan teknik penyusutan ruang, yang mana Xiao sengaja menggabungkan 3 teknik menjadi satu untuk mengalahkan orang ini. Dan setelah itu Xiao berkata bahwa ini adalah kecepatan ekstrim yang orang itu tidak bisa pelajari dan tiru. Di sini tiba-tiba wajah orang itu pun berubah persis menjadi seperti wajah Xiao. Xiao pun masih bertanya-tanya siapa orang ini sebenarnya. Namun orang ini mencoba merasuki tubuh Xiao agar bisa dia kendalikan. Di sini Xiao pun merasakan bahwa orang itu mempunyai teknik yang sama dengannya, bahkan ranahnya pun juga sama. Bahkan semua yang ada pada orang itu sama persis dengan Xiao di kehidupan sebelumnya. Namun pada akhirnya orang itu harus berakhir seperti ini. Di sini terlihat orang itu perlahan mulai menguasai Xiao ini. Di sini Xiao pun sadar bahwa dirinya sedang bertarung dan malah memikirkan sesuatu yang acak. Dan Xiao langsung membalikkan semua itu karena Xiao sadar jika pun dirinya bereinkarnasi, tetap saja itu bukan Xiao yang sekarang. Untungnya Xiao masih sadar siapa dirinya dan Xiao tak percaya sedikit pun tentang reinkarnasi. Dan di sini pun Xiao langsung menghancurkan lentera ilusi di depannya tersebut. Dan kemudian Xiao pun kembali menyalakan api ilahinya untuk melanjutkan pembentukan wujud sejatinya.
Setelah itu gadis tadi muncul kembali dan langsung mengobati luka di seluruh tubuh Xiao ini. Yang mana dengan bantuan gadis ini, Xiao bisa kembali pulih dengan cepat ke kondisi primanya. Bahkan karena hal tersebut, di sini Xiao berhasil menerobos tahap menengah Divine Flame. Setelah itu Xiao kembali berterima kasih kepada gadis ini. Dan Xiao sadar jika semua ini akan sulit untuk dilanjutkan karena Xiao sudah kehabisan obat ilahi yang dia miliki. Di sini gadis itu memberitahu bahwa ada kebun obat misterius di tempat ini, yang mana di tempat itu juga ada berbagai tumbuhan ilahi. Dan bentuk yang digunakan gadis ini sekarang adalah meniru obat kekal abadi yang berada di dalamnya. Xiao pun bertanya di mana letak ladang obat misterius tersebut. Dan gadis itu mengatakan bahwa tak ada orang yang tahu di mana keberadaannya karena tempat itu melayang di dalam kehampaan. Dan gadis itu hanya melihat sekilas saja, yang mana terlihat bahwa terdapat banyak bahaya di dalamnya. Bahkan ketika Heavenly Deity masuk sekalipun, mereka akan langsung mati dan tak akan mempunyai kesempatan hidup. Mendengar itu, di sini Xiao berniat pergi ke kota Guangming untuk menemui Lan Yichen dan Lu Dao karena 1 tahun telah berlalu. Dan Xiao penasaran mereka berdua sudah mendapatkan apa. Setelah itu terlihat kota Guangming yang ramai karena ternyata kota itu adalah pusat perdagangan dunia immortal kuno. Di sini Batu Petri memberitahu bahwa mungkin berbagai faksi akan mengirim orang ke tempat ini, bahkan mereka akan membuka dojonya sendiri. Karena tempat ini adalah tempat bertukar informasi dan bertukar harta langit bumi bagi sebagian orang. Dan benar saja, di sini Xiao melihat orang dengan harta tulang yang sangat bagus. Batu Petir pun meminta Xiao diam karena orang itu adalah penduduk asli dunia immortal kuno. Xiao pun terkejut jika ternyata dunia immortal kuno juga mempunyai penduduk asli. Di sini Batu Petir membenarkan hal tersebut karena sekecil apapun tempat selalu akan ada penduduk asli tempat itu. Dan di sini Batu Petir meminta Xiao untuk tidak berbicara sembarangan. Xiao pun berjanji bahwa dirinya tak akan membuat masalah tanpa alasan yang jelas. Karena tujuan Xiao di sini adalah untuk menemukan Lan Yichen dan yang lainnya. Di sini terlihat penjual obat yang menghampiri Xiao dan menawarkan obat harta untuk Xiao setelah melihat tulang Xiao yang begitu cantik. Namun di sini Xiao pun malah ingin langsung bertanya sesuatu kepada orang tersebut. Di sini dengan pede orang itu meminta Xiao bertanya saja karena orang ini mengaku mengetahui semuanya yang ada di kota Guangming ini. Di sini Xiao pun bertanya apakah orang itu pernah bertemu dengan Lu Dao dan Lan Yichen. Namun melihat ada orang yang datang, orang itu meminta Xiao untuk memelankan suaranya. Karena kedua nama yang disebutkan Xiao tadi sangat pantang dikatakan di kota Guangming ini. Melihat ketika orang itu adalah alasan penjual obat ini takut mengatakan, maka Xiao pun meminta ketika orang ini untuk berhenti. Di sini Xiao bertanya, apakah mereka bertiga ini adalah antek-antek dari Istana Immortal? Dan mendengar itu, terlihat ketika orang ini langsung marah. Namun dengan mudah, Xiao langsung melemparkan mereka bertiga ini. Orang itu berkata, jika Dicong pasti akan menghabisi Xiao saat dia sudah kembali, karena Xiao berani memprovokasi Istana Immortal. Kemudian Xiao berkata kepada penjual obat itu agar dia tak takut dengan apapun lagi, karena orang itu mempunyai kekuatan besar jika orang itu mau mengikuti Xiao ini. Kemudian di sini Xiao langsung bertanya apa yang terjadi dengan Lan Yichen dan Lu Dao ini. Di sini orang itu memberitahu bahwa rumornya mereka berdua mendapatkan obat suci legendaris yaitu Kirin 8 Harta. Dan karena itulah mereka sedang diburu oleh Istana Immortal, Tanah Nether, Kuil Dewa, Bukit Kejatuhan Dewa, Lembah Pedang, Lembah Kabut, dan berbagai faksi lainnya di alam atas ini. Mendengar itu di sini Xiao jengkel karena mereka berani berniat merebut Kirin 8 Harta milik Xiao ini. Kemudian Xiao pun langsung ke dojo Tanah Nether untuk menghabisi mereka. Dan setelah itu Xiao ke kebun obat puncak kejatuhan dewa serta ke dojo kuil dewa untuk memberi mereka pelajaran juga. Bahkan Xiao tak segan menyerang siapapun yang berasal dari faksi-faksi tadi. Penjual obat ini pun mengakui jika Xiao memang benar-benar kuat. Namun saat Xiao pergi, maka nasib dirinya tak akan diketahui. Tak lama kemudian, Lu Dao pun datang dan menemui Xiao karena mendengar berita kedatangan Xiao di kota Guangming ini. Di sini Xiao pun bertanya di mana Lan Yichen. Dan Lu Dao memberitahu bahwa Lan Yichen tak bisa melarikan diri dengan Kirin 8 Harta itu karena dia terkurung di Gunung Yinmu. Mendengar itu Xiao langsung mengajak Lu Dao pergi untuk menyelamatkan Lan Yichen ini. Bahkan penjual obat ini pun juga langsung mengikuti mereka. Lan Yichen,
Dan pada Perfect World episode 163, Xiao berada di Gunung Yinmo untuk menyelamatkan Lan Yizhen ini. Namun Xiao harus menghadapi para jenius dari faksi-faksi lain yang juga ingin mendapatkan Kirin 8 harta tadi. Dan terlihat bahwa Ziyi dan Jin Hao juga akan datang ke tempat itu. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 162 ini. Babang Xiao ini semakin gak ada tandingannya ya di alam atas ini. Bahkan sekarang berani menekan faksi-faksi besar lainnya. Dan apakah Xiao akan bertarung dengan Ziyi dan Jin Hao? Atau malah mereka akan mengetahui identitas Xiao yang sebenarnya? Kita tunggu saja di Perfect World episode 163. Akhir kata, tetap semangat meskipun Indonesia nggak lolos ke Olimpiade. Dan see you next episode.